Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agan Gani di sini dalam acara Nyentrik tapi Nyentrik di Bapeng Channel. Pemirsa, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Dia adalah talent muda dalam dunia per make upan. Untuk lebih lanjut kita mengetahui gimana sih sepak terjang dalam dunia per make upan, langsung aja kita datangkan, kita ngobrol di sini bareng gimana caranya seperti apa. Untuk lebih jelasnya lagi, saksikan masih di Bapeng Channel dalam acara Nyentrik tapi Nyentrik. Kembali lagi bersama saya Agan Gani di sini dalam acara Nyentrik tapi Nyentrik, masih di Bapeng Channel. Seperti yang tadi saya utarakan di depan bahwa kita kedatangan seorang tamu mua yang ada di wilayah Pengalengan. Kita langsung aja untuk lebih jelasnya gimana sepak terjang dia di dalam hal dunia per make upan. Kita langsung aja tanya-tanya ke beliau. Dengan siapa ini teh? Mau nama asli? Iya. Emang namanya berapa? Ada 4 sih. 4. Pertama nama asli, iya. Nama panggung, nama Terus? mua. Iya. Ada juga nama pokoknya disensor. bener. Yang pertama nama asli di nama KTP. asli KTP Ade Ridwan. Ade Ridwan. Tapi kalau misalkan ya umum ya teman-teman, kalau teman-teman kerabat mah biasa panggil Ojan. Temen yang dekat. Cuman kalau misalkan lagi kerja apa di logo namanya Paujan Mahendra. Paujan Mahendra. Kalau nama brand sendiri dari Paujan Make Up Wedding Service. Paujan Make Up Wedding Service. Jadi selama ini make upnya ke wedding juga, ke wedding, model, kayak model photoshoot, beauty shoot di hotel, apartemen, pra-wedding gitu. segala macam kayak gitu. Pokoknya dalam per make upan lah. Tapi sebelumnya saya pengen tanya apa kabarnya sekarang Kang Ojan, dalam keadaan sehat walafiat kah? Alhamdulillah. Agak nggak sehat sih. Kenapa emang? Saku agak sepi. Itu mah biasa. Apalagi bulan Safar kan ya. Tapi sekarang udah mau habis lah bulan Safar. Alhamdulillah ya, pasti mulai lagi langsung lah. Mulai lagi nanti rame bulan apa sekarang? September, Oktober alhamdulillah mulai rame lagi. Dan sekarang sudah ada izin juga menyelenggarakan pernikahan, udah ya. Udah ada resepsi gede-gedean kan sekarang. Diperbolehkan. Tapi dengan catatan tetap protokol nomor kesehatan, 1. Betul. Betul. Jadi latar belakang Kang Ojan sendiri terjun di dunia make up seperti ini tuh sejak kapan? Kalau misalkan terjun sih dari 2015 mungkin. Dari 2015. 2015 itu saya mulai belajar, tapi nggak berani beli brand sendiri, nggak beli make up sendiri. Masih ngikut-ngikut sama orang lain, kayak ya mua lain butuh asisten. Saya dipanggil gitu, tapi dengan modalkan make up dari si mua. Seperti itu. Awal mulanya seperti itu. Dari situ mulai tertarik dan terjun serius. Terjun serius. Cuman waktu 2015 ya saya masih bocah lah, masih belum punya masih bau kencur. Dan belajar kesana kemari. Cuman apa ya, modal nekat aja. Modal nekat. Nggak pengen seminar nggak ada modal, pengen les private yang nggak ada duit, gimana lagi kan, cuman tutorial dari YouTube, cuman dari mua senior lah, cuman minta saran ini itu. Nah dari sana mulai beli brand make up lah pelan-pelan ya, dari yang termurah. Nungtut lah istilahnya. Nungtut kalau dalam bahasa Sunda. Mulai dari yang termurah sampai ya kelas menengah lah kalau dibelinya. Jadi saya nggak les private, cuman otodidak, cuman
kalau ada seminar-seminar saya selalu hadir. Jadi ngeliatin enggak. Kalau sertifikasinya sendiri seperti apa? Ada nggak? Ada sih kalau dalam dunia MUA ada sertifikasinya. Jadi kita kalau misalkan jadi nggak sembarangan juga kan? Nggak sembarang juga. Cuman ya alhamdulillah lah kalau daerah Pangalengan kan tanpa sertifikat juga, yang penting hasil tangan kreasi. Wani ngadu gue. Wani ngadu kualitas mah. Alhamdulillah. Yakin. Benar. Jadi dari situ Kang Ojan 2015 masih ikut-ikut sama orang. Ikut 2 tahun lah sambil belajar. Kemudian tahun berapa Ojan terjun sendiri? Mungkin boleh dikatakan saya mungkin berani sekarang memulai sendiri gitu kan, lepas lah, nggak ngikut saya lagi pernah orang. berhenti 1 tahun di tahun 2018. Break dulu. 2019 mulai lagi. Pas dilihat make up ternyata udah pada kadaluarsa. Dari sana. Itu resiko lagi juga. dari awal. Resiko lah kalau misalkan disimpan terlalu lama kan. Lebih baik kayak gini. Kalau misalkan lagi sepi job, apa kita mau break dulu, lebih baik dipakai kayak gabut kan, kayak ya sering lah ya gabut-gabut, nyari aktivitas, ngasah lagi kemampuan, make up dan yang ingin saya tanyakan itu waktu proses Ojan sendiri lagi belajar make up itu nyari modelnya random aja apa yang mau pakai model muka sendiri nah, cuman gak dipoto gak diposting. Oh gitu, muka sendiri, belajar ngaca sendiri. Soalnya kan lumayan. Waktu itu saya gabungnya sama senior lulusan Arianti sama MUA senior lulusan Arianti yang di Paskal. Saya diajarinnya bener-bener ngasah mulai dari nol sampai dia bisa bangkit. Diajarinnya sebelum ngerubah muka orang lain, rubah dulu muka diri sendiri. Oh gitu, tantangannya itu. Saya belajar pakai alis aja nyampe 4 bulan. Buset, lumayan juga prosesnya. Alis belum berat mata. juga ya. Lumayan agak berat sih, makanya dalam 2 tahun itu terus diasah hampir tiap hari malah. Tapi saya dengar selentingan tetangga juga main tarik katanya sama Ojan ya, di make upin we Ojan gitu. Ada kayak gitu juga. Jadi main paksa we. Dipaksa katanya. Dipakai kelinci percobaan. Pengen jadi model katanya, pengen jadi model Ojan yo, enggak apa-apa lah, gratis juga katanya. Gitu. Oh, banyak tetangga yang kayak gitu. Banyak. Sampai sekarang pun yang mau ke kondangan malah datang ke rumah gedor-gedor pintu. Mana masih tidur. Pengen di make up katanya. Ya udah sok silakan duduk. Ibu mau di make up yang berapa? Langsung aja tanya. Kon nanyanya kayak gitu. Ya Bu, emang saya usaha, saya jualan. Bener. Masa iya saya make up gratis abang tetangga kayak gitu. Tidak ada tetangga profesional. Saya juga kan kalau misalkan di Bandung Bu beli bedak di tetangga nggak nawar, nggak dikurangi harganya. Nggak gratis juga. Terus banyak lah sampai sekarang, nggak tetangga juga ya banyak lah. Teman-teman teman-teman kayak. Jadi kalau teman-teman datang ke Ojan, cik lah pangdandanankeun gitu ya. Kayak customer baru kan, banyaknya yang pada nawar kayak gitulah. Ya biasalah. Di sini mah kayak gitu. Nah kemarin selama ya mungkin nggak make up, nggak dunia seni juga kan, break dulu selama pandemi itu benar-benar sepi lah. Kesibukan Ojan sendiri tetap enggak make up kan break dulu karena pandemi kan nggak bisa resepsi, makan juga nggak boleh. Vakum aja. Cuman kan di daerah Pangalengan nggak terlalu ketat kayak di Bandung kan, zona hijau. Jadi adalah yang sembunyi-sembunyi akad-akad doang sama prewen kayak gitunya. Berarti tetap jalan juga. Tetap jalan juga, cuman di samping itu saya juga ngerjain salon door to door. Oh, panggilan juga. Jadi kayak mau dicat rambut, potong rambut, smoothie. Oh gitu juga, panggilan juga. Cowok panggilan berarti. Saya? Iya, cowok panggilan. Nah, kesibukan masih berarti kirain selama pandemi vakum juga, ya tetap mengasah kemampuan kan tetap juga kan? Tetap manggil teman-teman kayak artis penyanyi dangdut, kayak teman-teman. Ini biasanya rekanan kayak gitu. Kerabat sekolah kayak gitu. Tetap dipanggil ke rumah, ayo kita make upan. Foto juga. Padahal dia yang mereka sangka make upan karena gabut, padahal bukan. Ya emang yang pertamanya karena gabut, yang kedua karena tujuannya masih mengasah kemampuan. Benar bagus. Jadi
Kang Ojan terjun menjadi profesional dan mandiri itu ya nggak tergantung orang lain itu sejak kapan? Udah jalan 2 tahun lah, 2 tahun lebihan. 2 tahun lebih, mungkin 2019 ya? 2019 awal, 2018 akhir kayaknya. 2018 akhir, sampai sekarang lah. Akhirnya memberanikan diri berdiri sendiri, wani we gitu nya, wani ngabar we. Wani lah jeung karipna. Emang gelut. Wani harus berani. Benar. Oke Kang Ojan, kita tantang Kang Ojan jadi di sini langsung boleh mempraktekkan gimana sih cara kerja Kang Ojan. Boleh. Karena saya sendiri kan nggak tahu gimana teknisnya. Melihat alat segini aja saya udah pusing gitu kan. Jadi pemirsa, untuk lebih lanjutnya kita lihat dulu tutorial dari Kang Ojan dalam mem-make up seseorang itu seperti apa ya. Kita langsung aja saksikan tutorialnya.
Kembali lagi bersama saya Agan Gani di sini dalam acara Nyintrik Tapi Nyentrik. Langsung aja, ini dia hasil dari make upan Kang Ojan. Kang Ojan, kalau boleh tahu, ya karena kan saya belum mengerti kan, ini judul make upnya apa gitu? Kalau untuk sekarang saya sengaja ya karena durasi kan, saya pasang natural look make up aja. Natural look. Jadi seperti apa? Buat ke kondangan, prawedding, kalau buat sehari-hari mah kan nggak kayak gini. Nggak kayak gini juga. Terlalu tebal kalau ini. Cuma kalau misalkan dalam dunia make up, ya dunia muamah, ini disebut natural look. Natural look. Jadi nggak terlalu yang berat juga kayak pengantinan, nggak. Soft, masih soft. Masih kebilang soft lah. Jadi kayak flawless kayak gitu. Ini sengaja saya nggak pasang soft lens soalnya sensitif. Kalau saya pernah dengar konsep Korean glow itu seperti apa? Oh, kalau Korean glow beda lagi. Beda lagi teknik. Tapi soft juga kan sama. Sama. Kalau Korean glow itu lebih soft dari ini. Oh, lebih soft, tipis ringan lagi dari ini, lebih ringan. Ini natural look. Natural look make up. Simple juga masih kan? Masih simple. Tapi lumayan kalau tadi lihat di video before-nya seperti apa, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi lumayan pangling juga, beneran nggak nyangka juga kayak gini hasilnya kan. Tapi jujur bagus banget. Jadi simple, natural juga, elegan, nggak terlalu medok juga. Kalau pengantin kan harus medok. Sekarang kita tanya modelnya sendiri gimana setelah dikesan dan pesan setelah di make up sama Kang Ojan itu seperti apa? Kayak lebih beda ya, karena hidungnya agak lebih mancung ya. Kok bisa? Jadi ada teknik khusus juga kan? Kalau gitu, ada tekniknya juga. Dari tadi yang dibilang modelnya dari demek jadi mancung. Jadi mancung. Kok bisa ya? Kalau saya pengen ngilangin perut bisa di make up. Bisa. Olahraga mau. Olahraga. Lama itu mah prosesnya. Puas hasilnya. Puas banget. Dan yang saya nggak ngerti dunia make up, tapi melihat hasil before afternya seperti ini benar-benar bagus, benar-benar pangling gitu kan. Dan yang ingin saya tanyakan ke Kang Ojan selama pandemi ya kemarin kan gitunya, atau Kang Ojan dalam dunia mua itu suka dukanya seperti apa sih? Banyak sih. Dari mulai yang request kayak apa gitu kan? Kayak yang request kalau make up sih nggak macam-macam ya. Kalau make up mah karena punya setiap mua kan punya ciri khas masing-masing. Kalau pengantin brandednya seperti kalau pengantin milih saya, misalkan berarti dia jatuh cinta sama make up saya. Nah, cuman pengalaman saya yang paling gak suka itu pengantin yang rondel. Oh, banyak juga yang gitu. Yang rumpi gitu. Banyak minta. Males banget. Banyak minta gitu kan? Banyak minta, tapi budgetnya pas-pasan. Ada juga. Itu yang paling saya nggak suka. Pengalaman yang nggak sukanya kayak gitu. Kalau yang sukanya? Kalau yang sukanya, ya banyak lah sukanya mah kayak yang punya hajatnya pengertian baik, jadi nggak usah diminta juga dia ngasih, kayak rokok ke anak-anakan. Itu juga ya termasuk suka duka dalam dunia mua seperti itu. Pernah juga kan saya nge-handle satu paket wedding all package sama saya di handle semuanya. Nah pas hari H, tim musik udah siap, tim dekor udah siap, make up udah siap, pokoknya pengantin tinggal meluncur, tinggal apa sih kalau dalam bahasa Sunda mapag lah, tinggal mapag pengantin. Satpol PP datang. Batal juga. Hampir mau dibubarin. Cuma waktu itu ada surat dari RT RW, alhamdulillah dari desa juga ada. Cuman udah ada salahnya kenapa Satpol PP datang nggak ada surat perizinan dari puskesmas sama kantor polisi. Oh, yang kayak gitu. Hampir dibubarin 2 jam. Pernah juga pengalaman kayak gitu. 2 jam break dulu. Yang tadinya mulai dari jam 9 jadi molor jam waktunya. 9. Jadi kacau. Kacau pokoknya. Itu sering kayak gitu kejadian kan? Enggak sering sih, baru 2 kali. Ya tapi pasti kejadiannya kayak gitu. Pasti kayak gitu. Cuma selama ini doang kan? UUD.
Udah. Bener. Palingan udah. Bener. Nah, pencapaian Kang Ojan sendiri pernah ikut ya selain seminar kan? Pernah ikut lomba segala macam apa gitu? Pernah lomba 1 kali, seminar juga pernah. Cuma kan kalau sekarang seminar-seminar nggak terlalu banyak ya. Jadi kayak lagi pandemi nggak boleh kumpul rame-rame, jadi dikurangi dulu aktivitas seminar kayak gitu. Paling les private sama mua-mua senior. Ada juga orang-orang yang mungkin nggak tahu perempuan apa laki-laki yang pengen terjun kayak dunia seperti Ojan ini. Banyak. Minta diajarin ke Ojan. Minta diajarin banyak, malah ibu-ibu juga ada yang datang ke rumah. Ada yang minta kursus sama Ojan. Bahkan itu mah bukan kursus buat make up sih, dia buat sehari-hari. Pengen diajarin pakai halis apa. Narip juga Ojan kayak gitu. Ya ditarip lah, ilmu kan mahal. Benar. Saya perjalanannya itu loh, beberapa tahun. Cuman harga dulur gitu. Ya boleh lah. Boleh nanti dibicarakan. Nanti istri saya direkomendasiin. Oh boleh. Nah untuk warga Pengalengan bener jujur, saya baru pertama kali lihat ya dunia mua kayak gini. Jujur saya benar-benar takjub gitu kan melihat kemampuan seorang Ojan dari Pengalengan. Ya mungkin lah bisa disebutkan dari nol sampai sekarang konsisten gitu kan. Bari keadaan cicing di lemur gitu kan. Iya. Ya kan? Iya benar. Itu pencapaian yang luar biasa buat saya dan untuk warga Pengalengan yang ingin menggunakan jasa make up wedding, langsung saja hubungi saudara Paujan Wedding, make up wedding. Nah, nanti kontak personnya ditulis di bawah sini. Langsung aja lah japri, insya Allah cenah harga dulur gitu. Betul gitu? Boleh. Ayo harga dulur lah. Gitu. Mempromosikan ya, tapi bener pernah kan kejadian kayak gitu ya, nawarna tarik gitu kan. Fasilitas pengen bagus. Fasilitas pengen banyak ini ono. Kalau saya kan dari awal dia ke rumah ataupun dia nego harga, saya udah ada perjanjian. Kalau misalkan dia nego, dia sanggupnya misalkan sekian, ya saya bilang aja, ya Bu, sok boleh sekian. Jadi ngondisiin budget aja. Tapi jangan pernah minta apa-apa. Pokoknya ibu tenang, hasilnya tahu-tahu bagus aja. Kayak hiburan kan tahu-taunya yang bagus, kayak baju ya. Saya juga lah nggak bakalan ngasih yang abal-abal gitu, karena saya juga kan pengen puas, karena itu proyekan saya juga. Kalau misalkan itu proyekan saya ngasih abal-abal, nanti kan nama saya juga yang tercoreng. Oh jadi saya baru ngerti sekarang, kirain seorang Ojan itu di dunia mua doang, ternyata all package juga bisa. All package bisa, kayak tenda, dekorasi, segala dari A sampai Z itu. Boleh, semuanya dari siraman, bisa lah pokoknya. Upacara adat juga yang kayak gitu kan. Ada. Kan sekarang udah jarang juga kan. Cuma sekarang kebanyakan banyak pakai lagi, soalnya kan udah mulai ada perizinan resepsi. Jadi ada lagi upacara adat, pengajian malam. Nah, selama berproses Kang Ojan sampai sekarang konsisten, mungkin ya berat juga kan proses kayak gitu, tidak semudah yang orang bayangkan gitu kan. Jadi bisa oge mun ceuk bahasa Sunda mah nyoconteng kado ieu nya prosesnya lama kan. Kata Ojan juga ilmu itu susah gitu kan. Jadi sebanding lah dengan proses sekarang gitu kan. Ya, alhamdulillah. Buat pemirsa nih dari Kang Ojan sendiri, apa kesan dan pesan dari seorang Ojan itu? Jika ingin mencapai sesuatu itu seperti apa kiat-kiatnya? Kalau menurut saya, buat para mua-mua junior ya, bahkan ya saya juga masih junior, cuman masih ada kan di bawah saya yang lebih junior lagi. Kiat-kiatnya. Lebih konsisten dalam belajar, dalam fokus, terus asah kemampuan. Jangan gampang bosen, jangan gampang nyerah. Kalau misalkan perlu tiap hari nggak apa-apa. Untuk belajar, saya saranin jangan pakai make up yang mahal-mahal. Pakai make up yang murah aja.
nanti juga tangan ngikutin make up yang murah, tapi tangan berkualitas, jadi kelihatannya kan elegan. Oh iya, bisa juga kayak gitu. Bisa. Jadi dalam hal ini jangan juga cepat puas mungkin Kang Ojan ya. Nah, terus itu, belajar dan terus belajar. Jangan kayak gini. Sekarang kita belajar. Nah, kayak saya kan ini make up natural. Wah, bagus nih hasilnya, banyak yang muji. Jangan cepat puas. Jangan puas. Tapi di satu sisi banyak yang muji itu kan suka ada kan ya. Suka ada lah yang mandang negatifnya. Nah, ambil aja itu yang mandang negatifnya. Buat dia ngomongnya apa? Buat cambuk kita. Buat cambuk diri kita. Introspeksi diri. Jangan juga besar kepala ya. Iya. Di situ asup helm. Tak gitu. Saya lupa nanya. Yang paling jauh itu Ojan pernah di mana itu? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur pernah juga. Beauty shoot waktu itu acara di hotel apa sih? Lupa lagi pokoknya di Jakarta Timur ada. Udah lama itu? Baru 1 tahun kemarin. Beauty shoot ya modeling lah kayak endorse baju sama ya make upnya saya. Kang Ojan lebih lanjut lagi, harapan Kang Ojan baik dari diri Kang Ojan buat diri Kang Ojan ataupun buat dunia mua itu seperti apa sih? Kalau dari sudut pandang Kang Ojan? Harapan saya sih pengen beraktivitas kembali normal. Itu ya pokoknya COVID hilang lah, nggak ada halangan apapun biar saya bisa beraktivitas kembali keluar kota. Dan untuk diri pribadi saya pengen lebih maju lagi, lebih giat lagi, lebih padat lagi jadwal saya dari sekarang. Ya mudah-mudahan saya mampu ya, insya Allah. Amin. Dan ya mungkin pemirsa belum tahu gitu kan proses Kang Ojan, dia udah tadi bla bla bla. Jadi belajar itu penting kan? Belajar itu penting. Setiap hari jangan pernah bosan. Untuk belajar jangan pernah bosan. Merasa puas juga jangan pernah merasa puas, jangan besar kepala, jangan bisa asup helm pokoknya nama. Kang Ojan cukup puas saya melihat tadi Kang Ojan, bagaimana Kang Ojan beraksi gitu kan, melalui make up yang ini hasilnya. Saya benar-benar takjub bener sama Kang Ojan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih Kang Ojan datang ke Bapeng Channel, menyempatkan waktunya meskipun di sela-sela jadwal Kang Ojan yang padat. Buat model juga terima kasih. Ini bawa Kang Ojan ini. Iya, ini buat saya. Kenapa bawa yang kayak ini? Yang mana? Yang seksi dong. Boleh lah next time. Kita bawa yang seksi bohai. Soalnya kru nanyain semua. Bukan saya, ada saya mah bager, saya mah bager di depan, nggak tahu di belakang. Pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Bapeng Channel dan juga dukungannya. Saya cukup berbangga hati mungkin ya, dengan semua. Ternyata di Pengalengan itu banyak juga kreativitas. Cuman belum tereksplor semuanya gitu. Nah, betul. Dan dengan adanya Bapeng Channel itu mudah-mudahan menjadi jembatan informasi dan juga sarana untuk promosi ya kayak Kang Ojan gini gitu kan. Saling bantu lah. Betul kan? Betul. Simbiosis mutualistis seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di next video selanjutnya, masih di Bapeng Channel bersama saya Agan dan Gagan Gani. Di sini tuh jadi grogi. Harapan Ojan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.